Ternyata si pihak ketiga menggunakan mistisnya untuk menundukkan dia dan membuatmu jatuh sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman. Ternyata si pihak ketiga benar-benar menggunakan mistisnya ya untuk menundukkan dia. Oke, dan membuatmu jatuh sakit. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Dan bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya ini, teman-teman. Ya, ada The Moon. The Moon muncul hadir sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu, teman-teman. Mohon maaf ya bagi kamu teman-teman yang mungkin sudah berumah tangga, sudah memiliki pasangan, dan kemudian hubungan kamu hancur karena hadirnya si pihak ketiga. Oke. Ataupun mungkin juga energi ini terjadi terhadap orang-orang terdekat kamu sendiri, teman-teman. Ya, mungkin ada pesan-pesan penting yang akan kamu dengar untuk readingan kali ini. Ya, nah dari kartu pertama ini memang sangat menggambarkan teman-teman ketika hadirnya pihak ketiga. Ya, ini cukup meresahkan. Ini cukup membuat kamu khawatir dan cemas, gitu sih. Ya, terhadap beberapa hal yang sudah kamu rasakan pula gitu. Nah, contohnya mungkin ketika kedatangan si pihak ketiga, ternyata ini memang benar-benar sangat mengganggu kehidupan rumah tangga ataupun asmara kamu, teman-teman. Ya, adanya sebuah ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran ini berarti ada energi yang sudah benar-benar merusak banget ya, merusak dan merubah sebuah keadaan, merubah sebuah sikap, merubah sebuah kondisi, merubah sebuah sikap. Ini terkait dengan pasangan kamu, yang dimana perubahan sikapnya dia ini mungkin yang awalnya dia orang yang sangat perhatian, penyayang, penyabar, tiba-tiba setelah hadirnya si pihak ketiga, ya dia menjadi emosional, gampang marah, teman-teman ya, dan serba salah ya, dan kemudian banyak hal-hal yang mulai dia tutupi dari kamu, banyak hal-hal yang dia sembunyikan dari kamu, teman-teman. Oke, mulai nggak jujur gitu sih. Dan kemudian sebuah kondisi keadaan yang dimana memang terlihat pula dari sebuah kondisi kesehatan yang mulai terganggu di sini. Ya, pikiran kamu mulai kacau, antara thinking dan batin tidak selaras, teman-teman. Ternyata memang ini semua permainan dari si pihak ketiga yang telah menguasai pasangan kamu dan kamu sendiri, teman-teman. Ya, nah yang dia lakukan, oke, yang si pihak ketiga lakukan terhadap kamu dan pasangan kamu, yaitu tadi dengan black magic-nya sangat terlihat ya, teman-teman. Ada devil soalnya. Dia ketika menggunakan mistisnya di sini, ya jelas untuk menundukkan pasangan kamu, oke, dan untuk membuat kamu sakit, ya artinya ingin dipisahkan, teman-teman. Tujuannya sebenarnya ingin dipisahkan dan tidak menutup kemungkinan, ya mohon maaf banget teman-teman, ketika mungkin adanya mistisnya si pihak ketiga ini yang sudah membuat kamu jatuh sakit, sering sakit nih, kalau tidak kamu mungkin ya warga kamu, nah seperti itu teman-teman. Jadi memang tujuannya adalah, mohon maaf ya, ingin membuat kamu mati, teman-teman. Jadi ketika kamu mati, maka si pihak ketiga akan leluasa bisa mendapatkan pasangan kamu. Nah itu, karena mau bagaimanapun yang namanya black magic ataupun mistisnya si pihak ketiga, ketika sudah terkena oleh seseorang, teman-teman ya, ini bagi seseorang mungkin yang memang pernah, ya bagi kamu yang pernah merasakan energi ini, teman-teman.
ketika tidak pernah merasakan energi black magic ataupun mistis guna-guna apapun itu, teman-teman, ya kamu tidak bakal percaya. Oke, tetapi percaya tidak percaya ini sangat mempengaruhi banget ya sebuah hubungan. Karena yang pertama, seseorang tersebut bakal kehilangan akal, bakal kehilangan jati dirinya. Itu tadi ya, ketika dia mungkin awalnya baik, tiba-tiba dia berubah 180 derajat, suka marah, dia kehilangan semua jati dirinya, teman-teman. Ya, jadi ini yang terlihat karena memang dia itu sedang terkurung, terperangkap, ya terikat gitu loh, teman-teman. Batinnya yang terikat gitu sih. Mungkin raganya tidak, tetapi batinnya terikat. Ketika seseorang batinnya sudah terikat, maka tatapan pandangannya akan selalu kosong. Oke, dan ibaratkan apa ya, teman-teman, ketika melihat kamu tuh ya bawaannya ingin marah, ya bawaannya benci, mohon maaf bahkan tidak bernafsu, teman-teman. Ini ya. Dan bahkan ketika dekat dengan kamu bisa jadi kalau tidak kamu ya si dia yang sakit gitu. Artinya akan selalu bentur di situ energinya. Dibuat tidak senyaman mungkin karena memang adanya ilmu hitam ataupun mistis ya dari si pihak ketiga, teman-teman. Nah, kemudian aku punya ini The Magician, teman-teman. Oke, lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya, mengatasi sebuah energi ini ketika memang, mohon maaf, ketika sudah terjadi, benar-benar terjadi di dalam kehidupan asmara ataupun rumah tangga kamu, teman-teman. Apakah bisa berakhir? Apakah bisa kembali, apakah dapat bisa kamu kembalikan seperti semula? Nah, seperti itu. Aku yakin bisa kok. Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil ketika ketika menggunakan mistisnya ataupun ilmu hitamnya, teman-teman. Tentu ya yang bisa mengatasi itu semua siapa? Ya tentu Allah, Tuhan semesta alam, teman-teman. Jadi kamu kembalikan kepada Tuhan semesta alam. Oke, biar dia yang bekerja dengan cara yang sendiri, teman-teman. Ya, dengan cara kamu lebih dekat tentu ya, teman-teman ya. Ibadah kamu kah? Ya, sholat kamu, kemudian doa kamu, meditasi kamu, zikir kamu, ataupun mungkin dari perantara, mohon maaf ya, mungkin ya bagi kamu yang masih percaya dengan adanya hal-hal mistis, tentu memang hal-hal mistis ini harus dilakukan dengan seseorang yang memiliki sebuah kemampuan ataupun kelebihan yang dititipkan olehnya, teman-teman. Ya, kepada ustadz kah, pendeta kah, ataupun yang lainnya. Bahasanya seperti apa, teman-teman, tergantung dari daerah masing-masing, pasti berbeda-beda. Nah, yang jelas memang praktisi. Nah, itu mungkin, tetapi jangan jadikan perantara tersebut, teman-teman, sebagai bahwasanya memang dia yang bisa menolong kamu, tidak. Ya, sejatinya memang sebenarnya Tuhan semesta alam yang membantu kamu, yang bakal menyelesaikan segala sesuatunya. Tetapi, jadikan itu sebagai media ataupun cara, teman-teman. Oke, sebagai bentuk ikhtiar kamu mungkin ya seperti itu sih. Nah, kemudian, harus sabar, kudu sabar ya, teman-teman. Kudu sabar. Tidak dapat dipungkiri itu. Perubahan sikap yang dirasakan oleh pasangan kamu terhadap kamu, ya, tentu memang ini cukup membuat kamu kecewa. Sikapnya yang terlalu keras dan bahkan tidak hanya ya dia tidak mendengarkan kata-katamu, teman-teman, tetapi bahkan ya ketika keluarga sendiri yang mungkin memberikan sebuah nasihat yang baik, dia juga tidak akan menerimanya. Ya, ini orang tidak akan pernah menerima hal-hal baik, nasihat-nasihat baik, teman-teman. Ya, pasti akan selalu dia lawan ataupun dia tentang. Jadi memang poinnya adalah sabar. Sabar menunggu sebuah momen, karena memang semesta sedang bekerja nih. Ketika sudah kamu pasrahkan segala sesuatunya, maka semesta akan bekerja nantinya dengan cara sendiri, teman-teman. Ya, lebih baik sih kamu lebih memperbanyak ibadah di malam hari ya, teman-teman. Ya, seperti itu. Zikir, meditasi, mungkin juga berpuasa, teman-teman. Oke. Nah, kemudian aku punya ini Seven of Cups ya. 7 cangkir muncul hadir di sini, teman-teman. Jadi, 7 cangkir ini kartu yang menggambarkan ya, yang menjelaskan bahwa tentang harapan-harapan kamu lah. Berarti kalau dikatakan sih kamu berharap, masih berharap agar hubungan kamu bisa lebih baik, ya tidak apa-apa ya, teman-teman. Wajar sih ketika mungkin memang ada hal-hal yang harus kamu banyak hal-hal yang mungkin banyak kamu pertimbangkan gitu ya. Jadi memang segala sesuatunya ingin bisa kembali lancar dan normal nih. Nah, sebenarnya sih memang kuncinya adalah untuk si pihak ketiga itu adalah, teman-teman, ya, ketika si pihak ketiga itu dapat dihancurkan semua energi mistisnya, ilmu hitamnya, teman-teman, maka niscaya sebenarnya potensi dan kesempatan kamu untuk berhasil akan bisa. Ya, mungkin itu dulu deh. Ya, dari si pihak ketiga dulu. Itu kamu hancurkan kekuatan mistisnya, ilmu hitamnya. Kemudian baru pasangan kamu. Karena ketika
yang kamu hancurkan terlebih dahulu adalah energi yang ada di tubuh pasangan kamu, maka ia bakal sia-sia. Kenapa? Nanti pasti si pihak ketiga akan kembali gitu loh, mengirimkan kepada si pasangan kamu ataupun si dia, teman-teman. Nah, ini ya, aku punya Three of Swords. Meskipun susah, sulit ya teman-teman untuk bisa mengembalikan segala sesuatunya seperti semula, tetapi tidak ada yang tidak mungkin sih sebenarnya. Ya, selalu ada sebuah kesempatan dan peluang untuk kamu, teman-teman. Ya, kuncinya memang harus kudu sabar dan serahkan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing. Biarlah semesta nanti bekerja dengan caranya sendiri. Oke, mungkin demikian teman-teman, ready untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.